perkenalkan, nama saya Novita Simorangkir dengan NIM 188111640 dari kelas Akuntansi Perpajakan Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas statistik penelitian dalam pengujian skripsi pada aplikasi SPSS. Saya membawa skripsi dari kakak kelas, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Skripsi ini dibuat oleh Teresia Tambunan, NIM 168111360, STMIC Microskill Medan. Populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Suatu sampel yang tidak representatif terhadap anggota populasi, berapapun ukuran sampel itu, tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan populasi di mana sampel diambil. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik Purkley. Purpose sampling yaitu mencakup responden, subjek atau elemen yang memiliki karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan bagaimana mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. Perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial secara turut-temurun selama periode 2016-2018. Populasi penelitian ada 170, jumlahnya 175. Di Bursa Efek Indonesia jumlahnya 33, jumlah 77. Jumlah sampel yang diperoleh 65. Jumlah pengamatan 65 dikali 3 ada 195 sampel. Definisi operasional penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dan merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persistensi laba. Persistensi laba adalah harapan akhir dalam penilaian kinerja perusahaan. Secara sistematis, persistensi laba diperoleh laba akuntansi periode sekarang dan laba akuntansi periode sebelumnya sebagai berikut. Variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikenal juga dengan sebagai variabel prediksi atau disebut juga dengan istilah variabel bebas. Variabel yang digunakan adalah hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, book tax difference, aliran. Tingkat hutang. Tingkat hutang adalah ukurannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Secara sistematis teruskan yaitu debt to asset ratio sama dengan total kewajiban per total aset. Yang kedua, ukuran atau merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan di mana saham pengelola perusahaan tersebut. Kepemilikan ini menunjukkan manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan, bahkan mengalami kebangkrutan dalam perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial sama dengan dibagi total jumlah saham yang beredar. Hasil pengujian yaitu pertama, statistik deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2016 sampai 2018 manufaktur, yaitu sebagai berikut. Tabel hasil deskriptif, di mana kepemilikan manajerial sama dengan 0,1335019 atau 13,35% dari total saham yang beredar. Rata-rata persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan mendekati 1.
maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan maktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 memiliki laba yang persisten. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata di atas rata-rata industri, yang artinya kinerja keuangan dalam kategori baik. Manfaat pajak yang ditangguhkan akan mempengaruhi laba perusahaan, di mana dapat meminimalisir Anda jika jumlah kas dari aktivitas operasi semakin besar. Maka perusahaan dapat mempertahankan persistensi labanya dikarenakan arus kas tersebut menjadi penambah laba perusahaan, begitupun sebaliknya. Kedua, penguji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinialitas, heterogeneisitas, atau korelasi serta datanya berdistribusi normal. Yang pertama, uji normalitas. Berikut hasil uji normalitas dengan metode analisis diagram histogram dan normal probability plot. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah. Maka seperti diketahui, uji T dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah distribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan analisis histogram. Dari tabel yang kita dapat, yaitu histogram ini, kita dapat menyimpulkan statistik dapat dilihat bahwa grafik histogram tidak mengikuti pola kurva, di mana model regresi dapat dikatakan berdistribusi jika grafik histogram mengikuti pola kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak berdistribusi normal. Metode yang kedua yang kita gunakan yaitu grafik normal probability. Dari gambar ini kita menguji yaitu normal probability residualnya, dependent variabelnya yaitu persistensi laba. Grafik normal probability plot pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik memotong garis normal diagonal dan penyebarannya tidak mengikuti arah garis diagonal. Menunjukkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, pengujian normalitas dengan menggunakan metode analisis statistik one sample conglomerate Smirnov. Di sini kita sudah menguji hasil dari skripsi uji normalitas one sample conglomerate, yaitu dapat kita lihat tingkat signifikan IPSIC 2 Taillet-nya itu 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, yaitu independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal yaitu variabel independen yang sama dengan 0. Untuk mendeteksi adalah sebagai berikut. Di sini sudah kita uji yaitu multikolinialitasnya. Dilihat dari ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, book tax difference, aliran kas operasi, memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinialitas atau variabel bebas dalam regresi.
Ketiga, uji heteroskedasitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi dari residual satu pengamat ke pengamatan lain. Jika variansi satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedasitas. Yang baik adalah homoskedasitas atau tidak terjadi. Hasil pengujian heteroskedasitas dapat kita lihat dalam scatter plot, yaitu dependent dapat dilihat titik-titik tidak menyebar dan bertumpuk pada suatu tempat sehingga membentuk suatu pola tertentu yang teratur, sehingga dapat disimpulkan regresi yang digunakan terjadi masalah skedasitas. Hasil pengujian heteroskedasitas dengan uji Glaser formasi data. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Tidak terjadi masalah heteroskedasitas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan karena pada data runtun waktu cenderung mempengaruhi gangguan pada seorang individu. Hasil pengujian dengan menggunakan berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat signifikan I-sec2 Thailand sebesar 0,253, sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah autokorelasi. Kesimpulan, berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan, menarik kesimpulan bahwa secara simultan tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, book tax difference, dan aliran kas operasi berpengaruh terhadap persistensi manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial, tax difference mempengaruhi signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur efek Indonesia. Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan aliran kas operasi tidak berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Menguji dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, ini sudah terdapat data dari skripsi, kita akan mengujinya. Yang pertama, kita akan menguji statistik deskriptifnya, yaitu dari menu analyze, deskriptif, yaitu yang ingin kita uji persistensi laba, tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan, book tax, dan aliran kas. Options sudah terpilih. Oke. Ini hasil dari output deskriptif statistik, di mana persistensi laba memiliki nilai minimum sebesar min 89, sekian, yaitu terdapat pada perusahaan PT Suwarni Makmur Tbk tahun 2018, dan nilai maksimum terbesar 55, sekian, yaitu terdapat pada perusahaan PT Barito Pasifik Tbk tahun 2016. Maka rata-rata persistensi laba dapat kita simpulkan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan mendekati 1. Perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa ini memiliki laba persistensi. Dari tingkat hutang dari yang sudah kita uji menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki nilai rata-rata di atas rata-rata industri, yang artinya kinerja keuangan dalam kategori ini adalah baik. Kita lihat dari ukuran perusahaannya. Perusahaan manufaktur ini termasuk dalam perusahaan usaha besar dalam skripsi ini.
dalam kepemilikan manajerial kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur pada periode 2016 sampai 2018 memiliki kepemilikan manajerial 0,1335 atau 13, sekian persen dari total saham yang beredar. Book tax difference dalam skripsi ini bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki manfaat pajak yang ditangguhkan sebesar 0,13%. Manfaat pajak yang ditangguhkan akan mempengaruhi laba perusahaan, di mana dapat meminimalisir laba perusahaan yang ada. Kita melihat dari aliran kas operasi, jumlah kas dari aktivitas operasi semakin besar, maka perusahaan dapat mempertahankan persentasenya labanya, dikarenakan arus kas tersebut menjadi penambahan laba perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kita akan menguji, yaitu uji histogram. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Linear. Baru kita akan memilih variabel dependen dalam skripsi ini, yaitu persentasenya laba. Variabel independennya yaitu terdapat 5: tingkat hutang, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, book tax difference, aliran kas operasi. Lalu kita memilih plot, kita checklist histogram dan normal probability plot. Continue. Oke. Di sini sudah terdapat hasil dari belum. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari langkah uji histogram. Hasil gambar dari uji histogramnya yaitu sebagai berikut, di mana dilihat bahwa grafik histogram tidak mengikuti pola kurva normal, di mana model regresi dapat dikatakan berdistribusi jika grafik histogram mengikuti pola kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam metode model regresi tidak berdistribusi normal. Model lain yaitu melihat grafik probability normal probability plot. Menunjukkan bahwa titik-titik memotong garis diagonal dapat dan penyebaran tidak mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas dalam skripsi ini. Yang ketiga, kita akan menguji langkah konglomerat, yaitu sebagai berikut: analisis, regression, linear. Kita save terdahulu. Terus parametric test, baru legasi diagonal A sampai S, yaitu yang kita uji yaitu unstandardized yang di bawah ini. Kita akan menguji kita centang normal. Oke. Ya, inilah hasil one shot
konglomerat dari hasil skripsi, di mana dilihat bahwa tingkat signifikan dua telet sebesar 0,00. Di sini kita dapat melihat yaitu 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas dalam skripsi. 0,00. Di sini kita dapat melihat yaitu 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas dalam skripsi ini. Demikianlah hasil uji yang saya lakukan di aplikasi SPSS, yaitu deskriptif statistiknya, model summary-nya, ANOVA. Koefisien yang saya dapat yaitu sebagai berikut: histogram, plot, dan konglomerat. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.